Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, Cisna. Semuanya. Terima kasih sudah. Iya, selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas. Langsung aja ya, karena kita kan kemarin dapat materinya terkait cashwalk, terkait sejarah cashwalk, pengertian cashwalk, terus ruang lingkupnya. Terus langsung aja aku mau memulai ya. Yang pertama itu kan terkait pengertian. Aku share screen dulu kali ya? Ya, boleh. Apakah sudah masuk share screen-nya? Masih loading. Masih oke. Sekarang udah. Udah. Kemarin kan aku udah sempet cari-cari referensi ya terkait pengertian cashwalk itu apa. Nah, yang aku dapat ini yang aku tulis di Word, nggak terlalu banyak sih, cuma intinya cashwalk itu kan salah satu metode intervensi dari pekerjaan sosial ya, karena kan metode intervensi itu dibagi jadi 3. Ada yang pertama tuh cashwalk, ada group work, sama community work kalau nggak salah. Pokoknya ada 3. Nah, cashwalk ini salah satunya. Terus cashwalk ini merupakan metode intervensi yang lingkupnya itu lebih kecil karena terbatas di lingkup individu dan juga keluarga. Terus cashwalk ini itu merupakan metode yang pelopornya itu tuh Mary Richmond kalau aku baca kemarin. Nah, terus menurut Mary Richmond itu dijelaskan bahwa cashwalk itu merupakan secara ilmiah itu bahwa suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian seseorang melalui penyesuaian diri yang dilakukan secara sadar melalui relasi individual antara orang dengan lingkungan sosialnya. Itu. Terus ada juga yang menurut Janet Regensburg ya. Itu pokoknya. Terus dia juga mengatakan bahwa social work itu merupakan metode untuk mengukur realitas kemampuan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya, dan pekerja sosial berupaya untuk membantu menjelaskan masalah yang dihadapi dan juga membantunya untuk berpikir dalam cara yang berbeda untuk memecahkan masalahnya. Terus ada juga yang menurut Helen Harris Perryman, yaitu dia mengatakan bahwa cashwalk itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk lembaga-lembaga pelayanan kemanusiaan untuk membantu individu dalam menghadapi berbagai masalah keberfungsian sosial secara lebih efektif. Dan intinya dapat diambil kesimpulan dari pendapat-pendapat ahli yang tadi aku sampaikan, itu intinya ialah cashwalk itu merupakan suatu metode pertolongan yang terorganisir dengan baik untuk membantu orang agar dia mampu menolong dirinya sendiri serta ditujukan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memperkuat keberfungsian sosialnya. Metode ini dilakukan dengan relasi yang bersifat individual, menggunakan landasan pemahaman perilaku manusia yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah, lalu berupaya mengkombinasikan elemen-elemen psikologi maupun sosial klien. Mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau menambahkan atau mau langsung lanjut? Mungkin praktek cashwalk itu dalam kasus yang kayak gimana? Kalau aku mikirnya ini kan lingkupnya tuh lebih ke individu sama keluarga gitu loh. Mungkin metode cashwalk ini tuh bisa diterapin untuk permasalahan yang sifatnya individu. Oke ya, contohnya apa ya? Mungkin kalau misalkan terkait permasalahan anak, mungkin kekerasan anak dalam rumah tangga KDRT itu mungkin masuknya ke cashwalk kalau menurutku. Iya. Terus kan misalnya contohnya itu misalnya ada salah satu anggota keluarga itu biar berfungsi sosial dengan anggota yang lain gitu. Contohnya misalnya anak dengan ayahnya gitu. Itu bisa sih kayak gitu. Ya, terus kasus
incest itu kayaknya masuk cashbook nggak sih? Soalnya kan itu ranahnya lebih kayak ke keluarga gitu loh. Kayak misalkan kayak yang disampaikan Bu Mila kemarin itu kan ada anak dia korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual oleh ayah tirinya gitu loh. Dan itu kasusnya lebih ke lingkup keluarga. Dan menurutku itu bisa masuk ke ranah cashbook sih. Dan bisa ditangani dengan metode cashbook. Iya gak sih? Iya sih, mungkin aja. Berarti kan itu klien dengan keluarganya ya. Kalau klien dengan temannya, teman di lingkungan misal sekolahnya, atau dengan tetangganya. Bisa sih. Soalnya kan tadi dijelasin juga kan, ini tuh mengatasi sebenarnya mana sih tadi? Oh ini, metode ini itu dilakukan dengan relasi yang bersifat individual dan berupaya mengkombinasikan elemen psikologi maupun sosial klien. Menurutku tuh cashbooknya itu lebih ke ranah terkait hubungan klien dengan lingkungan sosialnya gitu loh. Iya gak sih guys? Iya, oke. Terus? Iya sih, berarti bisa sih ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan sejarahnya gitu biar agak kita lebih dalam lagi memahami cashbook. Oh iya. Ini aku share screen nggak ya? Coba ya, bisa nggak? Gimana sih aku? Kurang Ya, tahu. sok coba. Udah belum? Tadi Udah. udah Ini suaraku jelas nggak ya? jelas. Rame nggak di belakang? Ya, ada background tanpa batas. Oh iya. Oke, lanjutkan sih ya di sejarahnya. Sejarahnya itu tahun 1843, The Association for Improving the Condition of Poor. Jadi ini mulainya didiriin di Amerika. Itu terbentuk untuk mengatasi masalah kemiskinan secara individual. Yaitu cara penanganannya itu langsung berkunjung ke rumah orang-orang miskin kayak gitu, mengunjungi rumah. Terus tindakan yang dilakukan itu memberi konseling, membantu memperoleh kesempatan kerja kayak gitu. Terus tujuannya ini kan benar. Aku tuh malah belum baca ini, aku sumberku yang lain. Menumbuhkan self-respect dan self-reliance, menanamkan kebiasaan berhemat dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kayaknya ini emang modelnya yang berdiri sendiri tuh loh, lembaga yang berdiri sendiri gitu. Terus pada tahun 1877 itu mulai ada organisasi yang terorganisir di Amerika Serikat juga, namanya COS. Ini tuh panjang juga sejarahnya, nanti tak singkat ya. Nah, terus ini tujuannya adalah mencari cara dan alat untuk membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan secara individualisasi. Jadi ruang lingkupnya mungkin enggak orang miskin lagi, tapi orang-orang yang membutuhkan, yang yang memiliki masalah individu gitu ya, mungkin kejiwaan atau fisik ya, begitulah. Saya kurang gitu momen yang secara individu, masalah individu. Terus menggunakan sukarelawan yang disebut friendly visitor dengan melakukan penelitian terhadap pemohon bantuan asesmen kebutuhan legislasi. Jadi ini tuh COS itu memberi dorongan untuk memperbaiki fungsi seseorang secara intelektual, fisik, dan moralnya kejiwaan. Nah,
di sini tuh udah mulai tumbuh bibit-bibit cashwork-nya, soalnya ada bantuan relawan untuk menyelidiki, untuk menyelidiki calon yang membutuhkan menyelidiki klien kayak gitu loh, untuk pendaftaran juga, mana sih yang cocok, kelompok miskin mana, keluarga miskin mana yang masuk dalam kategori untuk dibantu gitu loh. Terus pemberian bantuan itu sebentar ya pokoknya kayak gitu. Terus jadi relawannya itu juga mengunjungi rumah kayak gitu. Kenapa munculnya bibit cashwork juga, karena berkembangnya konsep scientific charity, yaitu mereka menemukan bahwa orang-orang miskin itu tidak sama untuk diperlakukan yang sama kayak gitulah pokoknya. Jadi butuh teknik yang berbeda untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka. Terus ya selanjutnya yang digemborkan oleh Mary Richmond itu saat tahun 1905 mulainya. Ini udah di pertengahan. Terus itu awalnya terbentuk Family Welfare Association. Untuk yang itu udah mencakup lebih dari 300 keluarga yang menawarkan layanan. Terus saat itu juga sudah menggunakan metode cashwork secara ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang menggabungkan ilmu psikologi dan interdisiplin ilmu yang lain, dan menggunakan teknik-teknik keterampilan seperti itu sih singkatnya. Ini pendekatan psikoanalitik juga untuk memahami klien dan masalahnya. Kayak gitu guys, gimana? Sorry Intinya tuh lebih intinya tuh emang cashwork tuh lebih ke ranah mikro ya, maksudnya antara klien dengan antara gimana sih, aku bingung ngomongnya. Pokoknya intinya permasalahan mikro, iya nggak sih? Kayak konseling kayak gitu-gitu. Mau kan? Iya. Ya, mengatasi masalah masyarakat, tapi secara individu gitu, secara ranah keluarga gitu ya. Oke. Ini tadi kan yang awal mulanya adanya cashwork ini kan kemiskinan individu gitu toh. Nah, kemiskinan individu itu maksudnya kemiskinan dalam bentuk materi yang dirasakan individu itu atau gimana toh? Iya, kemiskinan kan mungkin faktornya kan pengangguran kayak gitu kan. Terus kurangnya penghasilan. Kayak gitu. Mungkin kan itu juga menyebabkan tidak hanya secara materi tapi juga secara psikologisnya. Terus apa lagi? Ruang lingkup. Lanjut. Ya. Nah, ini share screen ya. Saat.
Sudah muncul? Coding. Ya. Dah. Nah, ruang lingkup ini tuh berdasarkan searchingan tadi, cari-cari di internet, itu ada 4 komponen dasar kalau casework itu, social casework. Ada person, problem, place, sama proses. Yang pertama itu person. Adalah seseorang yang menghadapi masalah yang datang ke suatu tempat di mana terdapat tenaga ahli yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapinya. Jadinya di sini tuh personnya itu kliennya, klien itu yang menghadapi masalah kan. Nah, terus klien itu datang ke yang ahli itu berarti di sini apa? Peksos kan, pekerja sosialnya. Terus yang kedua itu problem. Pada dasarnya, social casework mengarahkan prakteknya dalam rangka mengembalikan, membangun, atau meningkatkan kekuatan individu. Jadinya itu problem itu kan masalah. Pasti klien yang datang ke pekerja sosial itu kan memiliki masalah gitu loh, problem yang dihadapi gitu. Terus selanjutnya place. Tempat di mana klien datang untuk meminta bantuan yang disebut badan sosial. Pada dasarnya, praktek pekerjaan sosial dengan individu atau social casework dilaksanakan dalam lingkup suatu badan sosial, sehingga pekerja sosial sangat dipengaruhi oleh lembaga atau badan sosial di mana dia bekerja. Jadinya, place di sini kan tempat. Pekerja sosial itu dalam melakukan prakteknya itu berada di suatu lembaga, di suatu tempat yang yang di dalamnya itu juga terdapat pekerja sosial tersebut gitu dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja sosial. Kemudian proses. Nah, terdapat beberapa macam sistematika dalam menjelaskan tentang proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial. Pada dasarnya proses ini terbagi menjadi 6. Itu ya kayak prinsip sih yang kita ada 7 atau 6 tuh pekerjaan sosial. Tahapan. Tahapan kan. Nah, ini juga mirip social casework tuh. Yang pertama engagement, terus pengungkapan pemahaman masalah, assessment, perencanaan, intervensi, evaluasi, kemudian terminasi. Nah, selanjutnya yang kerangka praktek social casework, Ana. Berikutnya yaitu kajian atau ruang lingkup pekerjaan klien dengan pekerjaan sosial. Interaksi ini terdiri dari beberapa fase, yaitu persiapan, yang kedua yaitu kebutuhan klien dan pada praktek pekerjaan sosial dengan individu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk diterima atau diakui, kebutuhan akan kerahasiaan, kebutuhan untuk dimengerti, dan juga kebutuhan untuk dibantu. Yang ketiga yaitu asas-asas pekerjaan sosial dengan individu. Nah, itu ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas empati, asas hubungan, asas individualisasi, atas partisipasi, dan atas kesadaran diri. Keempat, kerangka praktik peksos dengan individu. Itu ada klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan juga situasi pertolongan. Berikutnya yang terakhir yaitu proses praktek pekerja sosial dengan individu. Tahapan-tahapan proses pertolongan tersebut terdiri dari 9 tahap, yaitu pelamaran, asesmen, pendefinisian masalah, penentuan tujuan, menyeleksi metode-metode alternatif, penciptaan suatu kontrak,
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, evaluasi dan terminasi. Kurang lebih seperti itu kajian atau ruang lingkup pekerja sosial dalam intervensi individu. Ini di ruang lingkupnya ada apa aja? Gimana teman-teman? Kalau dalam kajian atau Iya, kalau yang tadi kan ada, kalau yang aku tadi loh, kan ada 4 person, problem, place, sama proses. Nah, yang proses ini mirip yang Ana tadi, yang apa, tadi kan juga ada assessment gitu kan, yang Ana tadi yang terakhir. Tuh yang proses tuh yang mirip tahapan, apa, tahapan pekerjaan sosial. Ada berapa? Yang 7 tahap itu kan Yang dari engagement sampai terminasi. Sampai terminasi, engagement sampai terminasi. Betul ini. Sinyal kan.